ketika tadi sebelum iklan saya sama Pak Eko berbicara tentang emak-emak ini harus gimana sih untuk memberikan pendidikan begitu ya kepada anak-anak bijak untuk bermedia sosial. Ya, saya menyetujui ketika itu berawal dari emak-emaknya dulu. Ya, kalau emak-emaknya bisa melakukan, karena anak sekarang tuh begini Pak Eko, jadi curhat saya ya. Kalau kita ngomong gak didengerin, tapi apa yang dilihat itu yang ditiru, bener? Nah, akhirnya sekarang muncul ada kata-kata melek digital. Waduh, 5.0. Saya aja belum tentu mentas 3.0, sekarang udah 5.0. Aduh, udah luar biasa. Apalagi sekarang ada kata-kata literasi digital. Sebenarnya apa sih Pak Eko literasi digital? Ya, literasi digital itu sebenarnya hanya istilah untuk memberitahu, untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita itu harus melek digital, bahwa kita itu harus paham, mengetahui dan bisa menggunakan teknologi digital itu dengan baik. Dengan baik itu adalah menggunakan hal-hal untuk kegiatan positif dan semacam itu. Apa ada untuk kegiatan negatif? Banyak sekali. Sekarang ruang digital kita itu sebenarnya sudah diintai oleh kejahatan-kejahatan digital atau cybercrime semacam itu. Barangkali Bu Ika sering menerima menerima pesan dari WhatsApp begitu, Anda sedang mendapatkan nomor Anda sekarang mendapatkan undian misalnya seperti itu. Salah satu contoh bagaimana ruang digital itu dimanfaatkan untuk kejahatan digital, ya, untuk kejahatan digital, baik penipuan, perundungan dan semacamnya. Dan sekarang makin berkembang lagi, semakin banyak orang kita menggunakan internet, menggunakan medsos, menggunakan teknologi digital untuk percakapan dan aplikasi komunikasi, semakin banyak pula sebenarnya kesempatan para orang jahat itu untuk membidik kita. Jadi kalau kita menurut data yang kemarin di awal tahun 2021 itu, pengguna internet kita itu ada 202,6 juta. Ini cukup besar. Jadi penetrasi internet di negara kita itu tumbuhnya luar biasa. Tapi mereka itu sebenarnya hanya tahu tentang internet dan tahu cara menggunakannya. Tetapi mereka tidak paham secara dalam apa manfaat dan bagaimana mengendalikan yang namanya media sosialnya itu. Bijak bermedia. Itu yang belum didalami mungkin seperti itu. Contohnya saja fitur-fitur keamanan di medsos, di platform percakapan. Mereka itu kadang-kadang juga nggak tahu saya ini harus bagaimana, tapi yang penting dia bisa menggunakan, tapi nggak tahu bagaimana menggunakan agar aman. Tidak tahu bagaimana menggunakan agar saya ini tidak bisa dihack misalnya begitu. Maka sebenarnya kalau kita ingin dalami di platform itu sudah ada fitur-fitur keamanan yang berlapis, misalnya ada verifikasi 2 langkah kalau di mana di WhatsApp misalnya seperti itu. Gunakan itu, nanti akan lebih aman. Jadi kalau kita misalnya biasanya hanya diminta PIN, maka setelah PIN masuk ada verifikasi lagi, misalnya minta pengamanan sidik jari itu bisa lebih aman. Nah, sejatinya literasi digital itu sekarang itu memang harus digalakkan dengan harapan masyarakat kita melek digital. Ketika masyarakat kita melek digital, sedapat-dapatnya harapan kita itu kejahatan-kejahatan di ruang digital itu bisa lebih menurun. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Sekarang semakin tinggi teknologi, semakin banyak juga yang menggunakan platform-platform di media sosial. Muncul lagi yang namanya pinjol. Aduh, itu lagi. Pinjol dengan niat jahat gitu. Pinjol. Ya, pinjaman online itu ngeri ya, Pak. Iya, sangat keren. Dulu itu memang kalau urusannya dengan uang itu pinjaman itu memang sering dikenal dulu ada rentenir kan begitu. Babang-babang yang bawah itu ya. Itu. Ini lebih rentenir dari rentenir kan semacam itu. Betul. Kadang kita nggak ngerti apa-apa, teleponnya dipakai. Nah, itu akibat perkembangan teknologi, dan kita menggunakan teknologi itu secara secara serampangan. Entahlah ya, oknum lah ya. Yang jelas kemarin tuh ada pengalaman pribadi dari teman saya.
udah lama nggak buka Instagram, tiba-tiba komen di bawahnya adalah, "Hei, kamu temennya ini ya, tolong pinjamannya dilunasin." Loh, kaget dia, loh kok sampai Instagramnya pun kena, Pak. Padahal dia ngerasa, loh ini bener-bener orang yang oknum tadi pinjol ini nge-track sampai Instagram kita. Nah, sebagai seorang awam lagi Pak, yang harus kita lakukan apa sih sebenarnya, Pak, itu, Pak? Itu sebenarnya terjadi karena kita memang sering menggunakan media-media sosial, kita sering bersentuhan dengan internet, kita sering bersentuhan dengan dunia digital. Kita jarang tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan di ruang digital itu, setiap kita menyentuh internet itu sebenarnya jejak digital kita sudah terekam, sengaja atau tidak sengaja. Apa jejak digital itu? Ya setiap yang kita sentuhkan dalam ruang digital itulah nanti yang akan terekam di dunia digital itu, di ruang digital itu, apapun itu. Contoh misalnya ketika saya mengupload aplikasi tertentu, orang akan minta misalnya email berapa, emailnya apa, misalnya begitu. Itu tidak sengaja, ya itu terekam dan itu jadi jejak digital. Dan kalau sudah itu menjadi data, masuk ke ruang besar, namanya big data itu, dan semacam itu. Nah makanya munculnya penipuan-penipuan yang seolah-olah kita tidak tahu dan tidak melakukan itu, ya bisa jadi semua dari situ. Makanya kita harus waspada, tetap waspada untuk mengamankan device kita, mengamankan software kita, mengamankan ya alat komunikasi kita dari kejahatan di ruang siber itu. Ngeri. Sebenarnya begini, Pak, ada nggak sih tips yang mudah saja untuk mengamankan hal ini? Mudah saja, misalnya ya udah kamu jangan usah foto berarti, atau gimana? Mungkin ya, Pak. Ini ngeri banget loh, beneran. Ya, secara ekstrim memang kalau saya mengatakan itu orang-orang senior, saya tidak mengatakan tua, senior aja. Yang banyak umurnya. Banyak umurnya. Nah, misalnya, ya sudah, aku tidak mau pakai handphone, aku tidak mau pakai gadget yang atau smartphone. Itu ada. Iya, benar, beberapa mana ada. Ada, dan itu adalah pilihan. Tidak apa-apa begitu. Pilihannya seperti itu. Tetapi gelombang perkembangan teknologi, gelombang digitalisasi yang semakin hebat, semakin besar, kalau kita tidak ikut di dalamnya, berarti kita akan menjadi tersisih, terhempas gelombang, kita berada di ruang tersendiri, kan begitu. Kalau itu menjadi pilihan, ya tidak apa-apa, pilihannya seperti tadi, seperti itu. Dan mungkin akan dibully oleh orang lain, kamu zaman gini kok masih pakai ini, misalnya. Kalau sekarang lo nggak gaul begitu, semacam itu. Bagaimana cara mengamankan? Ya tadi salah satu contohnya itu misalnya itu ya, salah satu aja contohnya itu verifikasi 2 langkah itu untuk WhatsApp, ya, untuk WhatsApp semacam itu. Untuk platform yang lain-lain mungkin ada juga, seperti Facebook itu juga ada. Jadi kita tidak asal tidak asal menerima pertemanan, gitu kan? Tidak asal menerima pertemanan. Itu harus kemudian di Facebook itu juga ada fitur pengamanan. Kita itu sebenarnya boleh dilihat oleh siapa saja. Itu juga salah satu cara pengamanan, cara keamanan. Kalau di IG itu private status begitu. Private status. Tapi ada juga orang yang ya pokoknya saya mau berekspresi, ya sudah saya upload apa saja di medsos itu, di Facebook itu, kegiatan apapun di share di sana. Ya bukan kita bersiap-siap mau apa, tapi tetaplah waspada supaya kita tetap aman. Ya caranya bagaimana? Ya minimal kita kalau menggunakan salah satu platform, ya platform itulah yang harus kita amankan supaya benar-benar aman seperti itu. Aduh, berarti hal-hal kecil itu sebenarnya sudah mengamankan kita dari para cyber digital, begitu ya, Pak? Ya, cybercrime ini ngeri loh, bahasanya langsung ding cybercrime. Kalau saya sebagai emak-emak tuh dengarnya cyber udah nggak, aduh anak saya bagaimana sejarahnya ini nanti ya, aduh banyaklah pikirannya. Dan bagaimanakah kita sebagai seorang awam ya, apalagi saya ini nanti bertanya tentang, Pak, kedepannya gimana sih nanti 5.0 kita harus bagaimana? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini.